Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini akan membawakan materi dalam mata kuliah perilaku organisasi yang berjudul konflik kerja. Next. Sebelumnya, saya akan perkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama, Asabi Aulamsa, NPM 105. Yang kedua, Abdul Wahid, NPM 113. Yang ketiga, saya sendiri, Abdul Halid, NPM 036. Yang keempat, Farel Fawazikbal, NPM 285. Yang kelima, Dwi Rafli, NPM 161. Yang keenam, Rizky Pratama, NPM 285. Dan yang ketujuh ada Farid Kisba, NPM 198. Next. Konflik adalah relasi psikologis yang antagonis berkaitan dengan tujuan yang tidak bisa disesuaikan, interest yang eksklusif dan tidak bisa dipertemukan, sikap-sikap emosional yang bermusuhan, dan struktur nilai yang berbeda. Dan selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Ya, konflik dalam situasi kerja adalah sebuah konfrontasi. Konfrontasi bisa disebut perlawanan atau perbedaan gitu antara individu atau kelompok yang dapat mempertinggi atau menguntungkan atau juga merintangi, merugikan tercapainya tujuan organisasi. Jadi di sini konflik itu bisa menjadi dua hal, bisa menguntungkan untuk perusahaan dan juga bisa merugikan jika menjadi rintangan. Next. Di sini ada sumber konflik. Next. Untuk sumber-sumber konflik, yang pertama yaitu faktor komunikasi. Mana kita bisa tahu dari aspek manapun dalam kehidupan ini, komunikasi itu adalah satu hal yang sangat penting. Oleh sebab itu, perusahaan atau organisasi biasanya itu disebabkan oleh banyaknya unit kerja yang tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi antara saking terlalu banyaknya unit kerja ini, jadi otomatis untuk komunikasinya juga akan lebih susah. Lah, B, yang kedua yaitu dari faktor komunikasi juga ini bisa menimbulkan salah paham. Nah, salah paham ini juga cukup riskan ya. Jadi sebisa mungkin untuk diatasi. Lalu yang C yaitu tidak lancarnya baik komunikasi karyawan dan juga atasan. Dan yang D yaitu hubungan yang bersifat terlalu formal. Oke, mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Baik, yang kedua yaitu faktor struktur organisasi. Dalam konflik terdapat faktor struktur organisasi yang meliputi yang pertama yaitu sistem birokrasi dan over birokratisi. Dan yang kedua yaitu heterogenitas sifat pemimpin. Kemudian ada yang C yaitu supervisi yang terlalu ketat. D sistem hadiah dalam kompetensi. Dan E limitasi sumber energi. Dan yang terakhir yaitu struktur organisasi yang berbentuk piramidal. Next. Kemudian ada yang poin ketiga yaitu faktor tingkah laku pribadi yang disebabkan oleh konflik yang meliputi A yaitu kepribadian pemimpin. Konflik bisa timbul karena kepribadian pemimpin dalam memimpin suatu organisasi. Dan B yaitu kepuasan dan apresiasi terhadap status sendiri. Konflik bisa timbul karena kepuasan dan apresiasi terhadap status sendiri karena setiap individu akan merasa dirinya lebih baik daripada yang lain. Next. Baiklah, selanjutnya adalah hubungan konflik dengan sukses organisasi. Nah, mereka berdua ini ada hubungannya. Nah, organisasi yang tidak mau menstimulir konflik akan menghadapi timbulnya cara berpikir yang stagnan karena tidak sebuah organisasi kalau nggak ada masalah nggak akan bergerak ke arah selanjutnya. Yang kedua, tidak mampu mengambil resiko dan keputusan yang tepat karena selalu berada di tempat yang sama. Yang ketiga, condong menjadi dekaden, merosot, dan jadi minder. Nah, ini karena mereka tidak ada keinginan untuk melaju ke tempat yang lebih baik. Yang terakhir adalah bisa mengakibatkan kematian atau kebangkrutan organisasi. Next. Orang atau perusahaan tanpa konflik tidak akan ada tantangan dan tidak akan ada kemajuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Seni mengelola konflik. Membuat standar-standar penilaian yang tegas. Yang kedua, menemukan masalah-masalah yang kontroversial dan konflik-konflik. Dan selanjutnya yaitu menganalisa situasi dengan cermat, lalu mengevaluasi konflik secara objektif,
Dan yang terakhir yaitu memilih aksi-aksi tertentu untuk koreksi keperbaikan kesalahan tersebut. Next. Teknik menstimulir konflik. Yang pertama yaitu stimulasi konflik melalui teknik, yaitu memutus atau mengacau komunikasi. Dan yang kedua yaitu stimulasi konflik melalui teknik mengacau atau merubah struktur. Dan yang terakhir yaitu stimulasi konflik dengan memasukkan orang baru. Selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya. Di sini alat-alat dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, mendiskusikan dengan musyawarah melalui sikap kooperatif, melepaskan perbedaan dan ketidakprinsipil, dan lebih banyak menemukan titik-titik persamaannya. Yang kedua, mempersatukan tujuan fokus pada tujuan bersama, tumbuhkan solidaritas untuk bekerja secara kolaboratif dan percaya mempercayai. Yang ketiga, penghindaran konflik, menghindari dan menarik diri dari berkonflik, menjauhkan diri dari kelas terbuka, tetapi menimbulkan konflik batin. Next, keterampilan kolaborasi. Presentasi adalah alat penyampaian ceramah dan laporan. Beragam kegunaan menjadikan presentasi alat penyampaian dan pengajaran yang ampuh. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Presentasi adalah alat penyampaian ceramah dan laporan. Beragam kegunaan menjadikan presentasi alat penyampaian dan pengajaran yang ampuh. Kekuatan tim ada pada setiap anggota. Kekuatan tim setiap anggota ada pada tim. Hal ini disampaikan oleh Phil Jackson. Sekian presentasi yang disampaikan oleh kelompok kami. Apabila ada kurangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.